Bab 237. Peringatan dari mimpi. Claire Sen masih terjerat, tetapi sepertinya dia mendengar sedikit lelucon dari kata-kata Colden Ye. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Dia benar-benar melihat jejak godaan dari dasar mata Colden Ye. Jelas, dia melakukannya dengan sengaja. Claire Sen menggigit bibir bawahnya dan berkata dengan marah, "Kamu tidak perlu mengoleskannya untukku, aku akan mengoleskan bagian depan sendiri." Setelah selesai berbicara, dia langsung pergi untuk memegang salep. Dia tidak ingin Colden Ye mengulurkan tangannya dan menyeretnya ke dalam pelukannya, dan meremas pinggangnya dengan satu tangan. "Kenapa kamu lari? Di bagian tubuh mana yang belum pernah kusentuh? Baru setelah itu kamu tahu kamu pemalu." Pupil Claire Sen melebar. "Kamu cepat, aku harus mandi setelah mengoleskan obat." Colden Ye mendesak lagi. Melihat bahwa dia masih tidak bergerak, dia mengangkat bibirnya dan mencondongkan tubuh ke dekatnya dengan suara yang menawan. "Katakan, membantumu melepasnya." Claire Sen memelototinya dengan marah. "Lepaskan aku." Menjauhi Colden, Claire Sen hanya bisa mundur dan memohon dengan suara rendah, "Kamu memeluk pinggangku seperti ini dan mengenai lukaku." Mendengar ini, mata Colden Ye sedikit mengendur, kemudian rentang gerakan di sekitarnya menjadi lebih longgar. "Aku tahu ini sakit, jangan cepat-cepat, aku akan membantumu mengoleskan obat." Begitu suara itu jatuh, Claire Sen belum bereaksi. Colden Ye sudah mengulurkan tangannya dengan tidak sabar dan membuka kancing pakaiannya. Claire Sen mengenakan kemeja kancing biru hari ini. Ketika dia mengulurkan tangan dan membuka kancingnya, dia bereaksi dan memegang tangannya yang sulit diatur. "Sungguh, aku bisa melakukannya sendiri." Setelah ditolak olehnya berkali-kali, Colden Ye tidak senang saat ini, menyipitkan matanya dengan berbahaya dan menatapnya. "Sekali lagi katakan." Claire Sen. Lupakan saja, dia hanya bisa melihatnya. Akhirnya, Claire Sen memejamkan matanya, membiarkan dia meletakkan tangannya di pakaiannya dengan wajah tragis. Dia merasa dingin di dadanya dan pakaian Claire Sen terlepas. Colden Ye melihat ekspresi tragisnya, dan bahkan tubuhnya bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat bibirnya. Dia benar-benar ingin memberinya obat. Lagi pula, dia tidak bisa melakukan apapun terhadapnya yang melukai seluruh tubuhnya. Claire Sen menunggu lama dengan mata tertutup, sampai dia merasakan sentuhan salep dingin di jari-jarinya menggosok dengan lembut pada lukanya. Dia membuka matanya, dan kemudian melihat Colden Ye menundukkan kepalanya, dengan sungguh-sungguh mengoleskan salep dan terjepit di antara jari-jarinya. Kemudian dia menemukan lukanya dan mengoleskan obat padanya. Tindakannya hati-hati dan sangat serius, seringan bulu ketika dia jatuh pada luka, jangan sampai dia menyakitinya. "Colden tidak simpatik padamu." Tiba-tiba, kata-kata yang diucapkan Anisong padanya saat makan malam kembali terngiang di telinganya. Claire Sen menatap bagian belakang kepala Colden Ye, merasa hatinya dipenuhi saat ini. Tidak masalah jika ia tidak menyukainya. Sedikit kasih sayang saja sudah cukup. Sisanya, biarkan dia mengisinya sendiri. Claire Sen berpikir begitu, kemudian sudut bibirnya tersenyum tanpa sadar. Colden Ye mengolesnya sedikit lagi, menemukan bahwa wanita ini tiba-tiba menjadi lebih tenang. Dia merasakan garis pandang yang menyala-nyala. Saat dia mengangkat kepalanya, itu kebetulan bertabrakan dengan matanya. Sebelum dia bisa melihat dengan jelas, Claire Sen memalingkan muka dengan panik, seolah-olah seekor rusa di hutan bertemu dengan seorang pemburu, sangat ketakutan sehingga dia ingin melarikan diri, tetapi panik. "Apakah kamu baru saja melihatku?" Colden Ye bertanya dengan dingin. Claire Sen menggelengkan kepalanya dengan gugup, membuat penyangkalan, tetapi Colden Ye jelas tidak mempercayainya. Dia mencubit dagunya dan memaksanya untuk menatap matanya sendiri. "Aku melihatnya, tidakkah kamu mengakui bahwa kamu menyukaiku?" "Aku." Bibir Claire Sen bergetar, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia masih tidak memiliki keberanian untuk mengakui bahwa dia menyukainya. Setelah dia mengakuinya,
apakah dia akan ditertawakan olehnya. Misalkan dia memiliki sedikit kasih sayang untuk dirinya sendiri sekarang, tetapi jika dia tahu bahwa dia memiliki pemikiran seperti itu untuknya, apakah dia akan mulai membenci dirinya sendiri? Memikirkan hal ini, Claire Sen menggertakkan giginya enggan mengatakan sepatah kata pun. Golden Ye hanya ingin sepatah kata darinya, tetapi setiap kali pertanyaan ini disebutkan, wanita ini selalu memberi isyarat bahwa tidak akan menyukainya, atau dia tutup mulut. Sudahlah. Dia melepaskan dan terus mengoleskan obat padanya, dan berkata dengan dingin, lagi pula aku tidak akan menyukaimu. Claire Sen tidak marah, karena hatinya manis hari ini. Masih ada beberapa bulan, mungkin tunggu. Golden Ye akan lebih menyukainya. Setelah mengoleskan obat, Golden Ye melemparkan salep padanya. Oke, tidurlah. Suaranya sangat dingin, bahkan sorot matanya agak arogan. Claire Sen mengambil salep, kemudian bersiap untuk mengenakan pakaiannya, tetapi Golden Ye memegang tangannya dan mengerutkan kening. Kamu sudah memakai pakaian ini selama sehari, pergi dan ganti pakaian sebelum tidur. Mendengar ini, mata Claire Sen berkilau, seperti ada bintang yang bersinar di dalamnya. Golden Ye terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan suara serak, aku tidak peduli padamu, tapi aku tidak ingin lukamu memburuk, yang akan mempengaruhi pekerjaanmu saat itu, mengerti? Claire Sen mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengetahuinya, tetapi matanya masih bersinar. Golden Ye tidak senang melihatnya. Setelah itu, Claire Sen bangkit dan mengambil salep untuk berganti pakaian, lalu berbaring. Claire Sen tidak peduli dengan apa yang dilakukan Golden Ye. Kemudian dia bermimpi di malam hari. Di dalam mimpi, Golden Ye menekan telinganya dalam-dalam dan mengatakan banyak kisah cinta, kemudian mengeluarkan sepasang anting-anting merah muda, meletakkannya di telinganya dengan tangan, kemudian menyandarkan bibir tipisnya untuk mencium telinganya. Claire Sen, kamu milikku. Golden Ye dalam mimpi itu dalam dan penuh kasih sayang seperti seorang pria yang telah mengejarnya selama bertahun-tahun. Alis dingin di masa lalu telah menjadi dalam dan lembut. Ketika Claire Sen merasa bahwa dia hampir mabuk sampai mati dalam mimpi seperti itu, lengannya sakit. Dia kembali ke akal sehatnya dan menemukan bahwa Golden Ye telah benar-benar menyayat lengannya dengan pisau, dan kemudian darah memercik. Claire Sen berseru dan menutupi lengannya, bertanya mengapa. Golden Ye menatapnya dengan dingin, suaranya sangat dingin. Hanya seorang wanita sepertimu, apakah juga layak untuk cintaku yang dalam? Kemudian pisau itu menebas lagi. Claire Sen berteriak kaget, tiba-tiba membuka matanya dan duduk. Claire Sen melihat sekeliling dengan matahari di wajahnya, hanya untuk menyadari bahwa langit sudah cerah. Semua yang terjadi barusan adalah dia sedang bermimpi. Claire Sen menghela nafas lega, lalu mengulurkan tangan dan menyeka keringat dari dahinya. Dia ketakutan setengah mati. Dia pikir itu nyata, tetapi ternyata itu hanyalah mimpi. Tapi penampilan Golden Ye yang garang dan jahat dalam mimpi benar-benar membuatnya takut, sama seperti aslinya. Claire Sen menenangkan dirinya, bangkit dan pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka, lalu menatap dirinya di cermin. Dia tidak cukup cantik, penampilannya di kalangan wanita biasa-biasa saja. Dia juga tidak suka berdandan, dan sosoknya tidak cukup seksi, tetapi Golden Ye sangat tampan. Lalu, mimpi barusan menandakan apa? Bersambung.